sukacita. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Selamat Jumat Agung untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara. Adalah hari yang sangat bersejarah bagi umat manusia, di mana karya Allah yang luar biasa menyelamatkan kita yang berdosa. Kalau bukan pengorbanan Tuhan Yesus, kalau Yesus tidak datang ke dunia ini jadi manusia dan rela mati di kayu salib, maka kita akan binasa selamanya. Kita akan hina dan kita juga akan mengalami kematian yang abadi. Tetapi bersyukur Bapak Ibu Saudara, betapa besarnya kasih Allah kepada kita, sehingga Dia rela datang ke dunia ini. Hari ini kita merayakan Jumat Agung, atau yang disebut juga Via Dolorosa. Via Dolorosa artinya adalah jalan salib, yaitu sengsara penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus sejak dari Taman Getsemani sampai dengan Bukit Golgota. Karena Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus bersama dengan para murid-murid mengadakan perjamuan suci, perjamuan malam, maka setelah itu Yesus pergi ke Taman Getsemani. Dia tahu waktunya sudah dekat, bahwa Dia akan menderita, Dia akan mati di kayu salib, tetapi Dia juga akan bangkit pada hari yang ketiga. Betapa beratnya pergumulan, tantangan kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan Yesus, sehingga Dia berdoa menyerahkan semua kepada Bapanya, supaya jadilah sesuai dengan kehendak Bapa. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema di dalam Paskah tahun ini dari Badan Pengurus Pusat Gereja Firman Injil Indonesia untuk seluruh gereja Firman Injil Indonesia yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri, yaitu dengan tema oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, yang terambil dari Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 5 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Dan kemudian dengan subtema penebusan Kristus telah menjadikan manusia sembuh, utuh, mulia, dan berkemenangan di dalam Dia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, subtema yang diberikan adalah penebusan Kristus telah menjadikan manusia sembuh, utuh, mulia, dan berkemenangan di dalam Dia. Nah, kalau kita Bapak Ibu Saudara perhatikan dari firman Tuhan ini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita mau mengamati dengan seksama, dengan membuka Alkitab kita, dan kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara dari Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 5. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulang, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Mari kita baca sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulang, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan kita buka dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Kita akan baca lagi ayat ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1, 2, 3. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat-ayat ini kita telah melihat bagaimana makna
dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita melihat dan mendengar tadi dalam subtema yang diberikan, penebusan Kristus telah menjadikan manusia pertama sembuh, kedua utuh, ketiga mulia, dan yang keempat berkemenangan di dalam Dia, berkemenangan di dalam Yesus. Kenapa dikatakan di sini kata sembuh? Kenapa perlu ada kesembuhan? Karena ada kesakitan, ada sakit. Kalau sedang sakit, berarti membutuhkan kesembuhan. Kemudian ada di situ utuh. Kenapa ada utuh? Karena sudah ada kehancuran, tercerai-berai, sehingga yang tercerai itu butuh utuh kembali. Kemudian ada mulia. Kenapa ada mulia? Karena ada kehinaan. Karena manusia telah hina oleh karena dosa. Tetapi Yesus memberikan kita kemuliaan. Dan kemudian ada kata berkemenangan. Kenapa ada kata berkemenangan? Karena manusia sejak jatuh dalam dosa selalu mengalami kekalahan, mengikuti godaan iblis, hawa nafsu lagi, hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi kemudian dikatakan di sana penebusan Kristus telah menjadikan manusia sembuh, utuh, mulia, dan berkemenangan di dalam Yesus. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan Bapak Ibu Saudara sehubungan dengan firman Tuhan ini dan sekaligus juga menjawabnya. Pertanyaan yang pertama, apa yang membuat manusia sakit? Apa yang membuat manusia tidak utuh? Apa yang membuat manusia hina? Apa yang membuat manusia tidak berkemenangan? Apa yang membuat manusia sakit, tidak utuh, dan kemudian hina dan tidak berkemenangan? Apa yang membuat? Apa penyebabnya? Tidak lain dan tidak bukan Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam Alkitab, dosalah yang membuat manusia sakit. Dosalah yang membuat manusia tidak utuh. Dosalah yang membuat manusia hina dan bercacat celah. Dan dosalah yang membuat manusia tidak berkemenangan, tetapi dalam kekalahan. Itu penyebabnya. Makanya manusia ini sakit, dan kemudian manusia ini hina, manusia ini tidak utuh dan tidak berkemenangan karena dosa. Itu pertanyaan pertama dan jawabannya. Dan pertanyaan yang kedua, sejak kapan manusia sakit? Sejak kapan manusia tidak utuh? Sejak kapan manusia hina? Sejak kapan manusia tidak berkemenangan? Yaitu sejak manusia jatuh dalam dosa. Yaitu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mengikuti godaan setan, mengikuti godaan iblis, dan mengabaikan perintah Tuhan. Dia tidak taat kepada apa yang Tuhan perintahkan dan membuat manusia jatuh dalam dosa. Sehingga sejak saat itulah Bapak Ibu Saudara, manusia itu sakit dan manusia itu tidak utuh, manusia itu hina dan manusia itu tidak berkemenangan. Pertanyaan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, adakah daya dan upaya manusia yang mampu untuk membuat dirinya sembuh, untuk membuat dirinya menjadi utuh, untuk membuat dirinya menjadi mulia, untuk membuat dirinya menjadi berkemenangan? Adakah daya dan upaya manusia yang mampu untuk menyembuhkan dia dari sakit penyakit itu karena dosa itu? Jawabannya Bapak Ibu Saudara, tidak ada daya dan upaya manusia yang sanggup, yang mampu untuk menyembuhkan kita dari penyakit karena dosa ini. Tidak ada daya dan upaya manusia membuat kita utuh. Tidak ada daya dan upaya manusia yang mampu membuat kita mulia. Tidak ada daya dan juga kemampuan manusia untuk kita bisa berkemenangan. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Itu pertanyaan yang ketiga. Dan pertanyaan yang keempat, sakit, tidak utuh, hina dan tidak berkemenangan, yang bagaimana yang dimaksudkan di sini? Yang dimaksudkan kali ini sakit, tidak utuh, hina, tidak berkemenangan, dalam hal yang bagaimana maksudnya? Sakit yang bagaimana maksudnya Bapak Ibu Saudara? Karena sering sekali ketika kita berdoa untuk orang sakit, langsung kita bilang, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Orang pikir kita
adalah yang terutama tertuju kepada kesembuhan secara fisik, padahal bukan itu. Memang ada juga kaitannya dengan hal itu Bapak Ibu Saudara, tetapi yang paling utama bukan sakit karena secara fisik kita Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau demikian Bapak Ibu Saudara, sakit yang bagaimana yang dimaksudkan di sini akibat dosa, yaitu hubungan kita yang telah rusak dengan Tuhan, terputus dari Allah. Karena ketika hubungan kita rusak oleh karena dosa dengan Allah, itu kita sakit. Dan sakitnya itu Bapak Ibu Saudara bukan hal secara jasmani, tetapi yang tadinya Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa, hidupnya begitu bahagia bersama dengan Tuhan di Taman Eden. Kehadiran Tuhan adalah hal yang membahagiakan. Kehadiran Tuhan membuat mereka sangat bersukacita. Hubungan yang begitu dekat dengan Allah, dengan mereka Bapak Ibu Saudara, dipenuhi dengan kemuliaan. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidak mentaati perintah Allah, maka mereka jatuh dalam dosa, hubungannya terputus dengan Allah. Sehingga manusia mencoba untuk berlari pergi, untuk menyembunyikan diri. Allah datang untuk mencari manusia yang tadinya kehadiran Allah adalah hal yang membuat bahagia luar biasa. Tapi sekarang setelah mereka jatuh dalam dosa, membuat mereka takut. Mereka membuat mereka akan pergi, berlindung, mencoba menyembunyikan diri di antara pohon-pohon yang ada di Taman Eden. Padahal Allah itu Maha. Tapi Allah datang memanggil mereka dengan berkata, Adam, di manakah engkau? Bukan berarti Allah tidak tahu, bukan berarti Allah tidak melihat di mana mereka sedang berada. Tetapi di dalam hadirat Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan, mereka sudah tidak ada. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, ketika engkau memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat ini, maka kamu akan mati. Yang mati dimaksudkan di situ bukan manusia jasmaninya, karena Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa masih hidup fisiknya, tetapi rohanianya sudah mati. Itu membuat mereka takut, membuat mereka menyembunyikan diri, tidak mau lagi untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi Allah yang penuh dengan kasih Bapak Ibu Saudara, Dia datang memanggil Adam dan Hawa. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sakit tidak utuh, hina tidak berkemenangan. Yang dimaksudkan di sini adalah hubungan kita yang telah terputus dari Allah oleh karena dosa, membuat kita sakit dalam hal hubungan persekutuan. Bahkan manusia rohani kita juga telah mati dikatakan di sana. Hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama hancur, makanya tidak utuh lagi. Tidak utuh lagi. Manusia jadi hina dan tidak ada kekuatan untuk berkemenangan, baik dalam mengendalikan diri maupun dalam menghadapi berbagai persoalan, terlebih dalam menghadapi kebinasaan yang kekal. Manusia tidak berdaya. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia sakit. Dan bahkan sakitnya itu begitu parah, makanya sampai mati, yaitu manusia rohaninya itu mati. Pikirannya sakit, perasaannya sakit, perkataannya sakit, dan tindakan-tindakannya pun menyakiti. Itulah akibat dosa. Makanya ketika ditanya kepada Adam, apakah engkau memakan buah yang saya larang jangan kamu makan? Dia tidak langsung berkata, ya Tuhan ampuni aku telah berdosa. Ampuni aku Tuhan. Dia tidak ngomong begitu, tapi dia cari kambing hitam. Itu perempuan yang engkau tempatkan di sisiku. Dia yang memberikan kepada aku maka aku makan. Dengan sendirinya dia sedang protes dengan Allah. Kenapa engkau menempatkan Hawa di sisiku? Dia yang memberikan maka aku makan. Kemudian ditanya Adam, kenapa engkau makan itu? Hawa, kenapa engkau makan itu? Itu ular itu yang memperdaya saya. Dan akhirnya semuanya dihukum. Bapak Ibu Saudara, oleh karena dosa manusia sakit, saling mempersalahkan, mencari kambing hitam, dan kemudian tidak lagi menyadari dirinya atas kesalahan. Itu namanya manusia itu sakit. Bahkan ketika Adam dan Hawa punya anak, yaitu Kain dan Habel, sebagai saudara kandung, bukan saling mengasihi, tetapi timbul iri hati, sehingga Kain sampai tega membunuh adiknya Habel. Karena apa? Karena sudah sakit.
Hatinya, pikirannya, tindakan-tindakannya sudah dirusak oleh dosa. Sehingga hubungan persaudaraan secara kandung pun tidak lagi ada ikatan kasih persaudaraan di situ. Tapi yang ada adalah kebencian. Kemudian dia membunuh adiknya Habil. Lihat Bapak Ibu Saudara, terus keturunan dari Adam dan Hawa ada sampai sekarang. Manusia yang penuh dengan dosa, semuanya mengalami sakit. Pikiran-pikiran memikirkan hal yang jahat, itu artinya pikiran sakit. Kemudian perasaan-perasaan, saya merasa dia tidak suka sama saya merasa dia begini sama saya. Perasaan pun dirusak oleh dosa. Bukan hanya perasaan kita dirusak oleh dosa, kata-kata kita pun. Akhirnya kita mengatakan kata-kata yang tidak baik kepada sesama kita, menghina, mengolok dan lain sebagainya. Itu artinya orang kita itu sedang sakit kalau melakukan tindakan sedemikian. Selain dalam kata-kata kita sakit dan rusak, maka dalam tindakan-tindakan juga akhirnya rusak. Nekat melakukan berbagai hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi sakit, tidak utuh, hina, tidak berkemenangan. Itu sangat kompleks di seluruh area kehidupan kita, di seluruh aspek hidup kita. Ketika jatuh dalam dosa, semua telah sakit, semua telah rusak dan tidak utuh, dan akhirnya membuat manusia hina. Dosa itu membuat kita hina. Sehingga sampai bilang, kamu kata-katamu itu loh, kamu itu manusia, tapi kata-katamu seperti itu. Manusia akhirnya tidak lagi mulia. Orang yang dikata-katai pun dengan berbagai macam hal, kata-kata yang busuk, kata-kata yang kotor, dihina. Itulah akibat dari dosa. Manusia itu sakit. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana supaya manusia dapat sembuh? Bagaimana supaya manusia dapat utuh dan mulia dan berkemenangan? Ayo Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu tadi bahwa tidak ada daya dan upaya manusia yang sanggup untuk membuat dirinya sembuh, untuk kembali mulia dan berkemenangan. Tidak ada seorang manusia pun yang punya daya dan upaya untuk mampu Tuhan itu. Bagaimana supaya manusia dapat sembuh, utuh, mulia dan berkemenangan? Itulah yang kita rayakan hari ini, yaitu Jumat Agung, di mana Allah yang datang ke dunia jadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Dan dalam tubuhnya sebagai manusia ditimpakan kepadanya segala tulah, sakit, penyakit, segala akibat dosa kita, pemberontakan kita. Kita sudah baca tadi bagaimana dikatakan Bapak Ibu Saudara di dalam Yesaya tadi. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Semua penyakit tadi itu Bapak Ibu Saudara ditanggung oleh Tuhan Yesus dalam tubuhnya di kayu salib. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Pada zaman itu, kematian orang yang disalib, itulah orang yang terkutuk. Dan kita tahu bahwa ketika Yesus disalib, ada penyamun di sisi kiri dan kanannya. Mereka disalib karena itu memang wajar, karena mereka melakukan hal yang jahat. Tetapi Yesus, dia tidak melakukan hal yang jahat. Yesus tidak melakukan dosa, Yesus tidak melakukan pelanggaran, tetapi dia yang rela mati. Pemberontakan kesalahan kita ditimpakan kepadanya, sehingga dia menjadi korban yang memberikan kita pengampunan dan keselamatan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh beliau-beliaunya kita menjadi sembuh. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib ini memberikan kita kesembuhan. Hubungan kita yang telah rusak dengan Allah dipulihkan kembali, sehingga kita memanggil Allah itu Bapa, dan kita adalah anak-anaknya. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus tidak mungkin kita memanggil Allah itu Bapa, karena kita manusia yang penuh dosa dan cacat celah. Kita tidak layak dan kita tidak berkenan di hadapannya karena dosa kita. Tetapi pengorbanan Yesus, Bapak Ibu Saudara, membuat kita sembuh. Hati kita, pikiran kita disembuhkan oleh Tuhan, sehingga ada kasih dalam kehidupan kita. Ada kasih Tuhan, Tuhan taruhkan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara.
Ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita sakit, tetapi dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita jangan lagi Bapak Ibu Saudara merasa kita ini orang sakit sehingga pikiran kita juga tersesat, kata-kata kita, tindakan-tindakan kita. Kita sudah sembuh. Berarti berbeda. Kalau orang-orang yang sembuh berpikirnya juga sehat, bagus. Kalau orang yang sehat sembuh itu cara berbicara juga dia kata-kata yang baik, kata-kata yang benar. Kalau orang yang sehat juga yang sudah sembuh itu, maka tindakan-tindakannya juga akan hal yang baik. Nah, kalau kita tidak melakukan pikiran yang baik, kata-kata, tindakan-tindakan yang salah yang kita lakukan, itu berarti kita sakit. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah datang menyembuhkan kita, dan kita sangat bersyukur. Yang tadinya kita sakit, kita sudah sembuh. Yang tadinya kita berdaya, diberikan kita kekuatan. Yang tadinya kita tidak butuh Bapak Ibu Saudara, sekarang dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan, dipulihkan hubungan kita dengan sesama. Bahkan kita pun Bapak Ibu Saudara berdamai dengan diri kita. Kita menerima diri kita apa adanya dengan bersyukur atas karya Tuhan yang mengasihi dan menyelamatkan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang tadinya kita hina, sekarang kita mulia Bapak Ibu Saudara, dihormati sebagai anak Tuhan. Tentu hendaklah itu dibarengi dengan pola hidup kita, bahwa kita adalah orang-orang yang telah teguh, sehat, dan juga ciptaan yang baru yang sudah dimerdekakan. Dan kemudian dikatakan kepada kita bahwa kita berkemenangan. Tuhan memberikan kita kekuatan Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa mengendalikan pikiran kita dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya untuk bisa mengendalikan pikiran saya. Roh Kudus tolong saya untuk bisa mengendalikan perkataan saya. Roh Kudus tolong saya untuk bisa mengendalikan perasaan saya, supaya tidak ada prasangka lain-lain yang justru menjerumuskan kepada hal yang tidak benar. Kita berdoa, Roh Kudus tolong saya agar saya bisa mengendalikan sikap, tindakan, dan perilaku saya. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara supaya Roh Kudus menolong kita. Setiap hari Bapak Ibu Saudara kita diuji. Apakah kamu orang sehat atau orang sakit? Dengan berbagai tindakan-tindakan perilaku orang kepada kita Bapak Ibu Saudara, itu sedang menguji kita. Apakah kita hidup sakit atau sehat? Kalau orang melakukan hal-hal yang jahat kepada kita dan kemudian kita membalas juga dengan hal yang jahat, itu namanya sama-sama sakit berarti. Bapak Ibu Saudara, kita lihat Yesus ketika dia ditangkap, kemudian dia dicaci maki, tapi dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika dia diludahi, dia tidak membalas dengan meludahi. Ketika dia diolok-olok, dia tidak membalas dengan mengolok-olok. Itu tertulis dalam Alkitab, dan kita sudah banyak membaca dan mendengar Bapak Ibu Saudara. Itu artinya Yesus, dia menunjukkan dirinya dia sehat. Dia tidak terpancing dengan olokan caci maki itu. Tapi justru dia mengampuni dan menyerahkan semua kepada Bapa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia tahu orang-orang yang mencaci maki dia, orang-orang yang menghina dia, yang mengolok dia adalah orang yang sakit karena dosa. Dan dia tidak mau terpancing untuk ikut seperti orang yang sakit. Makanya Bapak Ibu Saudara, dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Luar biasa ini Bapak Ibu Saudara. Untuk kita Bapak Ibu Saudara, kita memang sedang berjuang dari hari ke hari untuk bisa mengendalikan diri kita ini. Bukan hanya Bapak Ibu sebagai jemaat, apalagi kami sebagai hamba Tuhan, perjuangan yang berat untuk bisa mengendalikan pola hidup ini Bapak Ibu Saudara. Pikiran, perasaan, perkataan, tindakan, perilaku, bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara. Begitu berat tantangan untuk kita bisa mengendalikan diri kita. Tapi ketika kita menghayati bahwa kita adalah orang-orang yang sudah sembuh oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang sudah utuh karena dipulihkan oleh Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang mulia karena Tuhan telah mengampuni kita dari segala dosa dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Bukankah itu hal yang mulia? Kita disebut anak-anak Allah, yang tadinya anak iblis, yang tadinya anak-anak kegelapan, tapi sekarang kita disebut anak-anak Allah, kita disebut anak-anak terang. Itu adalah hal yang mulia Bapak Ibu Saudara yang diberikan kepada kita. Di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara, semakin kita ditantang untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, yang sehat
dalam menghadapi berbagai hal Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara itu terpancing untuk hal-hal yang membuat kita itu terjerumus dalam dosa, akhirnya ikut sakit. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kita harus jaga diri kita. Roh Kudus tolong saya. Kemudian kita doakan supaya orang-orang yang sakit karena dosa, mereka pun memperoleh kasih karunia untuk mengenal percaya kepada Yesus yang memberikan kesembuhan. Baik di tengah-tengah rumah tangga kita Bapak Ibu Saudara, sering diuji apakah kita ini sehat, sudah benar-benar sembuh atau bagaimana. Yang saya maksudkan bukan secara fisik Bapak Ibu Saudara ya, tapi rohani kita itu diuji kita setiap hari. Dengan istri, dengan suami. Mungkin suami sakit karena ada persoalan pergumulan, akhirnya dampaknya kepada istri. Istri juga tidak menyadari ini suami sedang sakit karena banyak persoalan pergumulan, akhirnya itu juga sakit. Di tengah-tengah pekerjaan, dengan pimpinan, dengan karyawan, dengan lain sebagainya, kadang diuji kita Bapak Ibu Saudara. Kadang membuat kita mulai terseret mau sakit. Tapi kita bilang, Tuhan Yesus tolong saya, jangan biarkan saya itu sakit gara-gara ini. Tuhan tolong saya, berikan saya hikmat kemampuan bagaimana menasihati, menegur, memberikan disiplin yang memang sesuai dengan kebenaran. Tuhan tolong saya. Di tengah-tengah masyarakat, dimanapun Bapak Ibu berada, diuji kita, apakah kita orang yang sehat atau tidak, atau itu sakit. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, merenungkan semuanya ketika sebelum menyampaikan seperti ini Bapak Ibu Saudara, saya juga menangis saya kira saya orang yang sakit, yang sudah hancur berantakan, yang hina tidak ada apa-apa, yang selalu kalah karena dosa. Tetapi bersyukur oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita beriman kepadanya, Dia mengampuni kita, Dia menyembuhkan kita, Dia membuat kita utuh Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang tadinya sakit, tapi sekarang sudah sembuh oleh karena Yesus. Yang tadinya kita tercerai-berai tidak utuh, tapi oleh Yesus kita telah dipulihkan, kita satu Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya kita orang yang hina, tapi kita telah dimuliakan. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita diangkat jadi anak-anaknya, bahkan disebut anak Allah. Dan dalam Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Membawa damai Bapak Ibu Saudara berarti rela berkorban, menunjukkan kasih. Betapa bahagianya Bapak Ibu Saudara kita disebut anak-anak Allah, karena kita membawa damai dimanapun kita berada. Setiap hari apalagi di ancaman sedang dipancing kita ini semua. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini diingatkan kita, hei, kamu dulu seperti itu, kamu dulu sakit seperti itu, tapi kamu sudah sembuh. Kamu harus tunjukkan bahwa kamu orang yang sudah sembuh, membawa dampak, membawa pengaruh untuk melakukan yang terbaik dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Adakah kita menyadari bahwa kita orang-orang yang sudah sakit karena dosa, tidak butuh hina dan tidak berkemenangan? Tetapi selanjutnya, apakah Bapak Ibu menghayati dan bersyukuri bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, oleh bidul-bidulnya kita telah sembuh. Kita disembuhkan, hubungan kita utuh Bapak Ibu Saudara, dan kita mulia, dan kemudian juga diberi kemenangan dalam menghadapi apapun. Itu artinya Bapak Ibu dan Saudara, orang yang sudah sembuh oleh karena bidul Yesus disebut jadi manusia baru. Kita itu adalah manusia baru. Dan sebelum kita nanti menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus, saya akan bacakan firman Tuhan yang menunjukkan tentang manusia lama dan manusia baru. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah sembuh adalah manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita belajar yang pertama, bersyukur dengan segenap hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang sudah disembuhkan oleh bidul-bidul Yesus. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kita berdoa Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sehat, membawa dampak dan pengaruh di mana kita berada. Sebagaimana isi gereja firman Injil, bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Hanya orang yang bertumbuh dan bertambah berdampak itu hanya orang yang sembuh dari sakit penyakit oleh karena
dosa dan kita sudah disembuhkan. Roh Kudus menolong kita semua Bapak Ibu Saudara untuk terus bertumbuh, bertambah dan berdampak bagi kemuliaan-Nya. Selamat Jumat Agung untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyatukan hati, menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus, dan bagi yang melayani kita membuat perjamuan, saya membantu maju ke depan. Kita akan menyanyikan pujian Nyawaku Diberikan.
Oke, baik Bapak Ibu, bagi orang-orang tua kami silakan duduk ya, yang tidak bisa sanggup untuk berdiri, dan bagi Bapak Ibu yang berdiri silakan untuk berdiri bersama-sama. Saya akan bacakan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya, puji Tuhan. Di antara Bapak Ibu yang akan mengikuti perjamuan kudus, sudahkah semua terlayani dengan perjamuan kudus ini? Oke, baik, puji Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara membaca ayat firman Tuhan yang ada di roti perjamuan. Dan Bapak Ibu Saudara arahkan hati kita kepada Tuhan. Renungkanlah betapa besar kasih Allah kepada kita. Hayatilah pengorbanan Tuhan Yesus yang membuat kita sembuh, yang membuat kita utuh, membuat kita mulia, dan bahkan berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur di hari Jumat Agung ini, di mana kita merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa, yang memberikan kita pengampunan, yang memberikan kita keselamatan. Kita semua telah disembuhkan oleh pilihan-pilihannya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tangan kami ada roti dan air anggur. Sebelum kami menikmatinya, disucikan, dikuduskan dalam nama Yesus. Sungguh jadi berkat bagi kami sekalian. Ini adalah perintah dari Tuhan Yesus untuk kami lakukan, supaya setiap kali kami melakukan perjamuan kudus, kami mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus yang telah rela mati untuk kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roh, Ia memecah-mecahkannya dan bersyukur serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus.
dia juga dia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Mari Roh Kudus senantiasa menolong kami untuk kami selalu menghayati bahwa kami adalah orang-orang yang sudah sembuh oleh karena bibur-bibur Tuhan Yesus. Kami yang telah utuh dipulihkan hubungan kami dengan Tuhan dan sesama. Dan kami yang tadinya hina, kami sudah dimuliakan dengan berkata bahwa kami adalah anak-anak Allah, anak-anak terang. Semua karena kasih Tuhan, pengorbanan dari Tuhan Yesus. Bahkan kepada kami diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus, untuk kami bisa mengendalikan diri kami, sehingga kami benar-benar menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami diingatkan oleh firman Tuhan, masih banyak orang yang telah hidup di dalam dosa, yang jatuh dalam dosa, yang masih sakit. Mari Tuhan tolong kami, supaya kami yang sudah sembuh ini mendoakan mereka yang sakit agar memperoleh kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Mereka sakit oleh karena dosa, dan mari Tuhan tolong agar mereka boleh mengenal dan percaya dan menerima Yesus yang juru selamat yang memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, dan mari Roh Kudus tolong kami. Ada banyak hal yang kadang-kala mencoba memancing kami untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami, sadarkan kami bahwa kami sudah sembuh. Jangan kami sampai ikut sakit oleh karena ikut terpengaruh dengan hal-hal dunia ini. Roh Kudus sudah yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tolong kami. Terima kasih Tuhan, kami telah sembuh dalam seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan yang memberikan kami kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dengan tubuh roh jiwa kami serahkan hanya kepadamu. Tuhan yang melindungi, menolong, menopang, dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara, kita menyanyikan pujian.